Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama Jokes Crypto. Kita akan membahas mengenai tentang seputaran kripto atau dunia kripto. Nah, jadi gini teman-teman. Nah, jadi kita udah beberapa kali membahas mengenai Bitcoin yang mengalami penurunan drastis. Nah, jadi di sini kita akan membahas, ya ini ada tragedi lagi ya. Kenapa sekarang kita membahas mengenai Bitcoin lagi teman-teman? Ya karena sekarang lagi crash ataupun lagi turun. Wah, gila banget ya. Kita akan lihat nanti mulai dari chartnya ya teman-teman. Nah, tapi sebelum itu silahkan kalian subscribe dulu channel Jokes Crypto teman-teman, agar kita selalu update untuk kalian ya. Nah, jadi langsung aja check it out. Kita masuk ke dalam chartnya dulu teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ini tadi aku udah gambar sebenarnya. Nah, jadi di sini biar nggak kelamaan kayak video yang sebelumnya ya. Nah, jadi teman-teman di sini bisa lihat sendiri. Ini kita lihat dari TF ataupun dari time frame 1 day ataupun 1 hari ya teman-teman. Nah, jadi dari time frame 1 hari itu Bitcoin mengalami gila banget tadi itu ya teman-teman. Barusan banget tuh kejadiannya. Dia berhasil menembus jarum itu, berhasil menembus support ya. Nah, jadi kita akan menggambarkan dengan ini, kalian tahu sendiri lah ya, ini pola apa sih sebenarnya. Nah, ini aku gambarin gini ya. Kalian bisa lihat sendiri, ini adalah pola HNS ya. Pada video sebelumnya kita udah bilang ya, udah kita kasih tahu kalau ini polanya HNS dan bakalan jebol. Kita kemarin itu kalau nggak salah masih harga 43 ya. Nah, jadi sekarang udah 40 harganya teman-teman. Nah, jadi aku nggak mau FOMO ataupun nggak mau apa ya, takutnya teman-teman pada panik sell, nanti malah ketika di sell dia naik gitu ya. Nah, ini sebenarnya ada beberapa yang mengatakan bahwasanya ini tuh permainan bandar ya. Nah, jadi kalau yang ini sekarang ini permainan bandar, kalian bisa lihat nih di sini. Wow, ini gila banget teman-teman ya. Ini tadi dia turunnya sampai ke harga 39. Wah, ini agak serem ya kalau dia udah close di bawah 39 teman-teman. Kalau dia close di bawah 39, kemungkinan dia akan ke next support ya. Next supportnya itu bisa kita lihat di sini. Itu next supportnya sekitar 31 sampai 28 teman-teman. Nah, sebenarnya kalau kita lihat yang lebih akurat, sebenarnya ada masalah apa sih dengan Bitcoin ini, mengapa dia mengalami penurunan gitu ya. Padahal 2022 ini targetnya banyak banget yang mengatakan bahwasanya Bitcoin ini akan mengalami kenaikan sampai harga 100.000 USD dolar gitu ya. Nah, jadi di sini kita akan melihat langsung dari Twitternya. Nah, jadi di Twitter Bitcoin News. Nah, jadi Twitter Bitcoin News ini nggak ada yang memberitakan bahwasanya ada food apa ya, food itu kayak berita buruk gitu ya. Itu nggak ada. Nah, jadi di sini yang menjadi tanda tanya sebenarnya kenapa dia mengalami penurunan. Nah, jadi beberapa analisa dari para master itu mengatakan kalau turunnya itu karena dimainkan oleh bandar. Jadi bandar itu menurunkan harganya agar orang-orang panik untuk menjual ya, panik untuk menjual. Lalu bandar-bandar itu masuk ya teman-teman. Nah, jadi para bandar-bandar itu kalau kita kan harga turun tuh, bandar-bandar itu bukannya jual teman-teman, tapi dia malah membeli. Nah, kalau kita harganya naik kita beli dan harganya turun kita jual. Nah, itu adalah contoh-contoh psikologi yang kurang matang gitu ya di dalam dunia trading. Nah, jadi sebenarnya aku juga pernah seperti itu ya. Nah, jadi beberapa kali mengalami kayak ya masih labil ya namanya, masih labil karena kita belinya di harga murah terus jualnya lebih murah lagi gitu. Nah, ini sebenarnya lagi diskon sebenarnya teman-teman. Kalau kalian berani ya untuk membeli sekarang, wah itu kalian mungkin bisa mendapatkan cuan yang banyak ya ketika akhir tahun ataupun ketika nanti di apalah ya di akhir tahun kalau kalian kuat gitu teman-teman. Nah, jadi di sini yang paling stabil kalian bisa lihat ya, ini adalah USDT. Nah, jadi USDT ini memang koin-koin stable coin gitu. Oh, kalian bisa lihat di sini merah semua guys, merah semua, sumpah ini merah-merah semua, dan di sini nggak ada yang hijau kecuali ini link itu dia melawan arus ya teman-teman ya. Keren banget sih link itu dia
ya kemarin masuk salah satu rekomendasi ya, jadi harus kalian beli karena target link ini ya, kalau kita lihat dari prediksi harga kemarin itu kita akan prediksi sampai 150 dolar. Nggak mungkin bang, nggak ada, nggak mungkin karena ini di kripto ya. Nah kalau kalian di kripto jangan bilang nggak mungkin. Ini si link ini kalau sekarang mau turun ke harga 1 dolar juga bisa. Nah namanya kripto ya, bisa cepat kaya bisa cepat miskin. Salam satu dompet kosong. Oke, jadi di sini kalian bisa lihat nih, nih. Nah, bang, kalau market merah sebenarnya apa sih yang harus kita serok gitu ya? Nah, jadi kalau market merah seperti ini, yang harus kalian serok itu nggak usah bingung-bingung teman-teman. Kalian klik aja di CMC, terus kalian lihat koin urutan nomor 1 sampai nomor 20 yang masih murah. Nah, jadi kalau rekomendasiku yang 1 sampai 20 silahkan kalian beli Solana, Cardano, XRP, Luna, Polkadot, Avax, Doge, Shiba gitu-gitu ya teman-teman, ataupun Matic gitu. Nah bang, kalau beli USDT bang, aku hold USDT sama BEDR. Wah itu tolol. Aku sering banget ya jumpa komen-komen yang seperti itu yang bilang menghold USDT. USDT itu stable coin teman-teman, jadi dia nggak akan lepas dari harganya paling mentok itu berapa, 16.000, 14.000 gitu-gitu aja nya, nggak akan lebih gitu ya. Tapi kalau kalian ada uang banyak gitu ya, uang lebih, silakan kalian beli aja langsung Bitcoin gitu ya. Nggak perlu satu keping, setengah keping, ataupun komen keping ya kayak apa aja. Nah itu beli-beli pokoknya 1 sampai 20 aja teman-teman. Oke, nah jadi 1 sampai 20 kalian beli aja. Kalau saranku sih kalian bisa hold Doge ya. Doge ini ngeri banget kalau kita lihat dari projectnya ya. Nah, project Doge itu nanti kita lihat Elon Musk. Nah, kita cari dulu ya Elon Musk. Elon Musk itu akan meluncurkan project mengenai Doge ya, kuartal 1 kalau nggak salah teman-teman. Nah, jadi di sini kalian bisa nanti beli aja Doge ya. Mana ya dia kemarin bahas tentang Doge. Ini adalah kenapa Bang Elon Musk, siapa dia? Elon Musk itu apa namanya ya? Influencer yang terkenal sih sebenarnya ya, orang terkaya juga sih. Jadi ibaratnya tweet dia itu tweet sakti teman-teman. Jadi kalau dia nge-tweet, wow semuanya langsung bergerak. Nah, kemarin ada ya, tapi di mana sih? Nah waktu dia nge-tweet Floki, koin micin Floki langsung naik drastis teman-teman. Pokoknya ini menggila banget sih ini. Langsung naik gitu aja ya. Kemarin ada sih, nanti kalian bisa browsing aja ya, browsing atau giniin aja teman-teman. Di sini project koin Doge. Sebenarnya di CMC bisa ya, ngapain kita lihat sini? Ini terlalu banyak anu-anu ya di sini tuh payah. Sini kita lihat langsung aja Doge teman-teman. Nah, aku nggak nyaranin kalian beli, nggak. Aku kenal Doge itu ketika harga 100 rupiah teman-teman. Wow, waktu itu FOMO-nya Doge akan ke harga berapa ya teman-teman? Harga 1 dolar ya benar. Aku beli sekitar 10 juta. Nah, itu beli 10 juta Dogecoin di harga 100. Nah, aku jual itu ketika harga 1000. Nah, seminggu setelah aku jual ya teman-teman, setelah aku jual seminggunya dia naik ke harga ATH-nya itu yang gila banget ya, sampai 10.000. Dan disitulah aku menangis menyesal. Bayangin kalau nggak aku jual gitu ya. Tapi ya kalau udah cuan nggak usah disesali. Memang dunia kripto ini penuh penyesalan ya. Minus juga nyesal, cuan dikit juga nyesal. Nah itulah pentingnya bersyukur. Woy, ceramah pula ya kan. Nah di sini kita lihat project info. Project infonya di sini ini banyak sih. Ini project infonya, ini newsnya juga. Ini dia. Nah, pokoknya ini ya teman-teman, ini banyak nih. Nah ini
banyak sih sebenarnya berita-berita yang mengenai Doge. Pokoknya aku nggak merekomendasikan kalian beli koin meme. Ini koin meme namanya ya. Nah, Doge itu koin meme. Nah, pokoknya kalian pilih aja salah satu koin-koin yang ada di top 20. Dan aku jamin nanti kalian buka aja ketika 2 tahun atau 3 tahun ke depan itu bisa menjadi bukit teman-teman ya. Nah, tapi tetap juga kalian analisa ulang. Aku nggak sama sekali nggak ada menganjurkan kalian atau maksa kalian untuk membeli itu ya teman-teman. Oke, jadi gitu aja ya teman-teman. Dan jangan lupa kalian bisa ya, kalau misalnya ada pertanyaan gitu, Bang, koin apa yang rekomendasi, micin ataupun koin biasa, nanti kita bisa sharing-sharing teman-teman. Sebenarnya aku mau ngasih sinyal-sinyal ya, sinyal gratis gitu, cuma next time ya kalau kalian butuh. Ini teman-teman kalian bisa lihat ya. Kita lihat di time frame 1 host. Time frame 1 hostnya dia gagal kan nih teman-teman. Nih, kalian bisa lihat ya, dia nggak bisa nembus yang ini teman-teman. Nih. Nggak bisa ditembusnya ya, aku lingkarin itu ya teman-teman. Nah, jadi dia mantul nih sepertinya. Kita akan lihat dia kesini teman-teman. Wah, sampai. Nah, ya itu sebuah apa ya namanya, teori lah ya, teori-teori yang tiba-tiba kenyataan kita kan nggak tahu. Nah, untuk kalian yang pemain future ya tetap hati-hati, WNS dulu atau WNC dulu. Dan jangan lupa untuk kalian yang pemain di spot, main di spot itu bisa aman-aman aja sih sebenarnya. Kalian hot sampai tahunan, yang penting kuat aja gitu ya. Nah, jadi kalian slow dulu ya guys ya. Kita lihat konfirmasi apakah dia mantul rebound ataukah dia malah benar-benar mantul ke bawah. Nah, jadi kalau misalnya kalian ada dana segar, disiapkan dari sekarang dan silahkan liburan dengan keluarga kalian. Jangan membeli kripto semua ya teman-teman, menggunakan uang dingin aja gitu. Nah, jadi modal 100.000 juga nggak masalah, nggak ada paksaan modal berapapun. Oke, nah jadi thank you for watching teman-teman semuanya. Dan jangan lupa kita bisa sharing-sharing ya kalau misalnya ada pertanyaan. Dan di sini kita sama-sama belajar kok. Oke, next time kita akan membahas mengenai koin micin yang potensi. Thank you teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.